Generasi ke-9 Pokemon, seperti banyak perwujudan sebelumnya, memperkenalkan jenis baru Pokemon yang eksklusif untuk permainan utamanya. Dalam kasus Scarlet dan Violet ini, mereka adalah Pokemon Paradox atau Paradox Pokemon, versi alternatif dari monster populer yang berasal dari era prasejarah, atau bahkan masa depan yang jauh, tergantung pada versi permainan pastinya ya. Seiring berjalannya permainan, terungkap bahwa bahkan Pokemon legendary di generasi ini juga merupakan Pokemon Paradox. Beberapa Pokemon Paradox terlihat lebih sulit ditangkap daripada yang lain. Ya meskipun memang sebagian besar dari mereka memiliki tingkat tangkapan yang sama aja. Dan berikut beberapa Pokemon Paradox paling sulit ditangkap dalam beberapa alasan. Kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Slitherwing. Nenek moyang kuno Volcarona, Slitherwing adalah Pokemon bertipe bug dan fighting yang tampak seperti persilangan antara ngengat dan juga dinosaurus. Di luar dari pertempuran, ia merangkak dengan keempat kakinya kayak serangga dan berdiri dengan kaki belakangnya yang kuat saat dalam mengancam musuh. Mengingat sebagian besar Pokemon fosil bertipe rock, maka masuk akal mengapa Pokemon bertipe bug ini ingin mengambil beberapa pelajaran berkelahi untuk bertahan hidup. Slitherwing memiliki tingkat tangkapan 8,8% dan jarang ditemukan di area Zero setelah menyelesaikan alur cerita utama dalam permainan tersebut. Sandusok. Sandusok adalah Pokemon bertipe elektrik dan ground yang sudah ada jauh sebelum garis evolusi Magnemite. Nama, tipe, dan desainnya didasarkan pada feromagnetisme. Dengan rambut yang menyerupai serbuk besi, gumpalan besi tua yang dikikir yang jika terkena magnet akan menjadi magnet tersendiri dan menciptakan reaksi berantai yaitu menempel pada serbuk lainnya. Pokemon ini sangat berfokus pada special attack-nya dengan gerakan yang mengandalkan penurunan pertahanan musuh kayak scratch ataupun metal sound sebelum meledak dengan discharge-nya. Pokemon ini tidak terlalu tangguh dalam hal serangan, tetapi tetap memiliki kegunaan. Ia juga termasuk yang sulit ditangkap. Iron Jugulis. Berdasarkan Hydreigon, Shuto legendary yang tinggal di generasi kelima, Iron Jugulis adalah makhluk mekanis bertipe dark dan flying yang konon lahir dari hubungan antara Hydreigon dan juga mesin. Benar atau tidaknya entry Pokédex ini, tidak dapat disangkal bahwa Paradox ini setidaknya berupaya untuk menyamai warisan pendahulunya yaitu Hydreigon. Iron Jugulis memiliki statistik special attack yang mengesankan dan temperamen yang buruk, dan tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Memang ia memiliki kelemahan yang mudah ditemukan. Lempar batu pun sebenarnya KO ya, tapi ia juga sulit untuk ditangkap dengan presentasi yang tidak pasti. Iron Moth. Bentuk Volcarona di masa depan. Iron Moth diyakini oleh sekelompok orang sebagai UFO yang dikirim oleh alien untuk mengamati umat manusia. Kedengarannya sebenarnya konyol ya, tetapi itu bisa jadi cukup berbobot karena Iron Moth dapat mempelajari beberapa gerakan tipe terbang meskipun bertipe api dan juga racun. Faktanya, ia memiliki akses ke banyak jurus untuk dipilih dan akan menggunakan setidaknya 3 gerakan atau move saat didekati di alam liar. Jadi ya susah-susah gampang lah. Statistik kecepatannya yang menakutkan juga merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan. Flutterman. Dari semua Pokemon Paradox yang menerima pasangan paradoksnya, Misdreavus dari Johto menjadi salah satu pilihan yang paling tidak terduga dari pihak Game Freak. Flutterman atau leluhur prasejarah Pokemon Misdreavus adalah tipe Ghost dan juga Fairy dengan statistik dan juga kecepatan khusus yang sangat tinggi, bahkan melampaui Mismagius dalam hal jumlahnya. Dengan hanya 2 kelemahan, Flutterman akan menjadi tantangan yang cukup besar untuk ditangkap. Dengan serangkaian gerakan atau move yang dimilikinya dan terastal yang membuatnya semakin kuat, Flutterman adalah salah satu Pokemon pertama yang langsung dilarang dari kancah kompetitif. Saking rusaknya coy Pokemon ini, karena ya emang GG parah. Iron Thorn. Salah satu fitur Pokemon Black and White 2 yang paling berkesan adalah Pokestar Studio. Sebuah area tempat pemain dapat merekam film yang direkam dalam format pertarungan Pokemon. Mecha Tyranitar adalah lawan yang menonjol dan karakter yang sering muncul dalam film-filmnya. Kini Scarlet and Violet telah mengabadikan fenomena budaya Pokepop ini dalam bentuk Iron Thorns. Tidak seperti versi modernnya, parodi Mecha Godzilla bertipe rock dan juga elektrik ini agak jinak dan menghindari konflik yang tidak perlu. Tetapi bukan berarti ia tidak kuat. Tentu saja perlu pemahaman untuk melemahkannya untuk ditangkap. Roaring Moon. Roaring Moon adalah Pokemon istimewa.
Bahkan di antara Pokemon Paradox, karena ia adalah salah satu dari 2 Pokemon dalam permainan yang secara khusus didasarkan pada Pokemon Mega Evolution. Ancaman Pokemon bertipe Dark dan Dragon ini digambarkan lebih buas daripada Salamence. Meskipun memang permainan itu sendiri membuktikan sebaliknya. Pokemon ini memiliki tingkat tangkapan sebesar 3,9%, yang jauh lebih rendah daripada keturunannya di zaman modern. Untuk lebih melebih-lebihkan status istimewanya, ia hanya dapat ditemukan di gua tertentu di area Zero, di mana ia memiliki tingkat kemunculan yang rendah dan tingkat kewaspadaan yang tinggi. Jadi sangat bahaya dan sulit ditangkap. Iron Valiant, campuran Mega Gardevoir dan juga Mega Gallet, Iron Valiant bisa dibilang adalah Pokemon Paradox terkuat di Violet. Tipe Fairy dan fightingnya memungkinkan jangkauan yang luas dan statistiknya menjadikannya ancaman besar bahkan saat tidak diperkuat oleh Electric Terrain atau Booster Energy. Ia juga hanya dapat ditemukan di gua tersembunyi di area Zero setelah permainan. Ia telah berusaha melawan keanggunan Gardevoir dan bahkan kekuatan Gallet yang dahsyat. Jadi ya Pokemon ini jangan diremehkan. Koraidon, poster legendary Scarlet. Koraidon adalah bentuk kuno Shiglizari yang pernah menguasai wilayahnya dengan tangan besi. Juluki sebagai Raja Bersayap, ia sesuai dengan namanya adalah yang cukup kuat. Dengan statistik yang menakutkan dan ability-nya yang mengubah cuaca menjadi harsh sunlight yang pada gilirannya akan meningkatkan statistik attack Koraidon. Sebagai legendary utama, Pokemon ini memiliki tingkat tangkapan terendah di Scarlet sejauh ini, yakni hanya 1,6%. Legendary ya sudah cukup sulit ditangkap sebenarnya. Tetapi dengan jurus-jurus hebat yang dimilikinya, segala upaya untuk mendapatkannya akan sangat melelahkan, karena pasti akan terkuras oleh kekuatannya. Miraidon. Miraidon alias Iron Servant adalah Pokemon legendary Violet dan bisa dibilang Pokemon tersulit untuk ditangkap di luar Terra Rage. Selain sudah sangat kuat, tipe dan kemampuannya juga menghalang besar untuk menangkapnya. Pokemon ini sulit diberikan beberapa efek status penenang, seperti Sleep aja nggak mempan terhadap Miraidon karena ability-nya yang unik parah. Dan wajar saja untuk menangkapnya pun perlu kesabaran. Susah-susah gampang tergantung kesabaran pemain. Terlepas dari itu pun, kamu akan puas dengan keberadaannya. Dan itulah beberapa Pokemon Paradox yang sulit ditangkap. Yang udah main pasti tahu lah ya. Hoki-hokian juga diperlukan sebenarnya. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi ya. Terima kasih juga untuk setiap dukungan yang selalu kalian berikan terhadap channel ini. Dan aku sangat berterima kasih pastinya. Kita ketemu lagi di next video, aku pamit dulu. Dadah!